Untuk mengetahui penilaian persediaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya per unit pada metode PBV dan PBP. Pada metode PBV, nilai persediaan hanya meliputi biaya produksi variabel saja, yaitu biaya baku variabel sebesar Rp100, biaya tenaga kerja langsung Rp200, biaya overhead pabrik variabel Rp100. Dijumlah hasilnya Rp400 per unit. Sedangkan pada metode PBP, nilai persediaan meliputi semua biaya produksi, yaitu menjumlahkan biaya pada PBV sebesar Rp400 ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap per unit sebesar Rp25. Hasilnya Rp425 per unit. Setelah itu, kita mencari jumlah unit persediaan akhir, yaitu dengan cara mengurangi jumlah produksi dikurangi volume penjualan, yaitu sebesar 20.000 dikurang 16.000, hasilnya 4.000 per unit. Untuk mencari persediaan akhir metode BPV, yaitu biaya per unit BPV sebesar Rp400 dikali dengan unit sebesar 4.000 unit. Hasilnya Rp1.600.000. Sedangkan untuk persediaan akhir metode BPB, yaitu biaya per unit BPP sebesar Rp425 dikali dengan jumlah unit sebesar 4.000 unit. Hasilnya Rp1.700.000. Selanjutnya, menulis laporan laba rugi. Pertama, penggunaan metode PBV. Untuk mencari tahu laba operasinya, kita harus mencari terlebih dahulu margin kontribusi totalnya, yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Penjualan sebesar Rp600 dikali 16.000 unit sama dengan Rp9.600.000. Biaya variabel total yang pertama ada harga pokok penjualan variabel, yaitu Rp400 dikali dengan 16.000 unit sama dengan Rp6.400.000. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran, administrasi dan umum variabel, yaitu Rp20 dikali dengan 16.000 unit, hasilnya Rp320.000. Biaya variabel totalnya yaitu Rp6.400.000 ditambah dengan Rp320.000 sama dengan Rp6.720.000. Margin kontribusi total yaitu penjualan sebesar Rp9.600.000 dikurangi dengan biaya variabel totalnya sebesar Rp6.720.000 sama dengan Rp2.880.000. Selanjutnya mencari laba operasi, yaitu margin kontribusi total dikurangi biaya tetap total. Biaya tetap total di sini terdapat biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp500.000 dan biaya pemasaran, administrasi, dan umum tetap sebesar Rp200.000, yaitu total seluruhnya sebesar Rp700.000. Laba operasi sama dengan margin kontribusi total sebesar Rp2.880.000 dikurangi dengan biaya tetap total sebesar Rp700.000 sama dengan Rp2.180.000. Sedangkan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBP, kita mencari terlebih dahulu laba kotornya, yaitu penjualan sebesar Rp600 dikali 16.000 unit sama dengan Rp9.600.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu biaya per unit dengan menggunakan metode PBP tadi sebesar Rp425 dikali dengan jumlah unit dijual yaitu 16.000 unit. Hasilnya Rp6.800.000. Jadi laba kotornya sama dengan Rp9.600.000 dikurangi Rp6.800.000. Hasilnya Rp2.800.000. Setelah itu dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi dan umum, yaitu Rp200.000 ditambah dengan Rp20 dikali 16.000 unit. Rp20 di sini yaitu pemasaran, administrasi dan umum variabel dikali dengan jumlah unit dijual 16.000 unit sama dengan Rp520.000.
Hasilnya laba operasi sama dengan Rp2.280.000. Berikut merupakan data laporan laba rugi segmen tahun 2011 pada PT Gemah Ripah dengan menggunakan metode penentuan biaya penuh. Untuk mencari laba rugi operasi, yaitu kita harus mengetahui dulu laba kotornya dengan cara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Pada bagian radio, penjualan seharga Rp800.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp700.000, hasilnya Rp100.000. Lalu dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi seharga Rp60.000, sama dengan laba rugi operasinya yaitu Rp100.000 dikurangi Rp60.000 sebesar Rp40.000. Pada bagian DVD player, penjualan sebesar Rp580.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan Rp600.000 sehingga dapat laba kotornya yaitu minus Rp20.000. Dikurangi lagi dengan biaya pemasaran administrasi sebesar Rp40.000, hasilnya laba rugi operasinya yaitu rugi Rp60.000. Totalnya radio dengan DVD player penjualannya sebesar Rp1.380.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.300.000 sama dengan mendapatkan laba kotor sebesar Rp80.000 dikurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi sebesar Rp100.000 mendapatkan laba rugi operasi sebesar rugi Rp20.000. Berdasarkan laporan segmen tersebut, Direktur PT Gemah Ripah memutuskan untuk menghentikan produksi DVD player dengan alasan keputusan ini akan meningkatkan laba sebesar Rp60.000. Namun pada laporan laba rugi tahun 2012 menunjukkan rugi total sebesar Rp130.000 atau rugi meningkat sebesar Rp110.000. Berikut akan disajikan laporan laba rugi segmen untuk tahun 2012, yaitu tinggal satu macam produk saja yaitu radio dengan metode PBP. Pada laporan laba rugi segmen tahun 2012 dengan metode penentuan biaya penuh, rinciannya yaitu penjualan sebesar Rp800.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp860.000 sama dengan laba kotornya yaitu rugi Rp60.000. Dikurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasinya sebesar Rp70.000 sama dengan laba rugi operasinya yaitu sebesar rugi Rp130.000. PT Gemah Ripah menemukan banyak biaya tetap yang sebelumnya dialokasikan ke produk DVD player dieliminasi ketika produk tersebut dihentikan produksinya. Karena produk tersebut diproduksi dalam pabrik yang sama, banyak terdapat biaya overhead pabrik tetap yang meliputi biaya depresiasi pabrik, pajak bumi dan bangunan, biaya asuransi pabrik, dan gaji manajer pabrik. Ketika produk DVD player dihentikan, semua biaya overhead pabrik tetap dibebankan seluruhnya ke produk radio. Demikian juga dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap. Selanjutnya merupakan pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya variabel. Berikut telah tertera laporan laba rugi segmen pada tahun 2011 oleh PT Gemah Ripah dengan menggunakan metode penentuan biaya variabel. Pada radio, penjualan sebesar Rp800.000 dikurangi biaya variabel, ada harga pokok penjualan variabel sebesar Rp600.000 dan biaya pemasaran dan administrasi variabel sebesar Rp10.000. Didapatkan margin kontribusinya yaitu Rp190.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap langsung, ada biaya overhead tetap langsung sebesar Rp60.000 dan biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp20.000. Lalu didapatkan laba segmennya Rp110.000. Lalu pada DVD player, penjualan Rp580.000 dikurangi dengan biaya variabel, yaitu harga pokok penjualan variabel sebesar Rp400.000 dan biaya pemasaran dan administrasi variabel sebesar Rp20.000. Maka didapatkan margin kontribusinya Rp1.600.000.
Lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap langsung. Yang pertama, biaya overhead tetap langsung sebesar 40.000, lalu biaya pemasaran dan administrasi tetapnya sebesar 10.000. Didapatkan laba segmennya 110.000. Setelah itu, pada bagian total atau radio plus DVD player, penjualan sebesar 1.380.000 dikurangi dengan biaya variabel. Yang pertama, harga pokok penjualan variabel sebesar 1 juta. Lalu biaya pemasaran dan administrasi variabel sebesar 30.000, maka didapatkan margin kontribusinya 350.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap langsung berupa biaya overhead tetap langsung sebesar 100.000. Lalu ada biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 30.000, maka didapatkan laba segmennya 220.000. Selanjutnya dikurangi lagi dengan biaya tetap bersama. Yang pertama ada biaya overhead tetap bersama sebesar 200.000, lalu dikurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi bersama sebesar 40.000. Didapatkan laba rugi operasinya sebesar rugi 20.000. Pada laporan laba rugi tersebut, produk radio maupun DVD player mempunyai margin kontribusi positif, yaitu sebesar 190.000 untuk produk radio dan sebesar 160.000 untuk produk DVD player. Kedua produk tersebut memiliki penjualan lebih besar daripada biaya variabel sehingga dapat membantu menutup biaya tetap perusahaan. Akan tetapi, sebagian biaya tetap perusahaan disebabkan oleh keberadaan kedua segmen produk itu sendiri. Jadi, untuk mengukur kontribusi laba setiap segmen adalah apa yang tersisa setelah biaya tetap langsung dapat tertutup. Pada laporan laba rugi tersebut juga menunjukkan bahwa produk DVD player memberikan kontribusi sebesar 110.000. Dilihat dari rugi operasi total dengan metode PBP tahun 2011 sebesar 20.000 dan rugi operasi total PBP tahun 2012 sebesar 130.000. Jadi, keputusan untuk menghentikan produk DVD player merupakan keputusan yang salah. Keputusan yang benar yaitu mempertahankan kedua produk atau tidak menghentikan produk DVD player, karena kedua produk tersebut memiliki kontribusi yang sama. Masing-masing produk tersebut memiliki margin segmen 110.000 terhadap profitabilitas perusahaan. Penghentian salah satu produk akan menimbulkan masalah, kecuali kalau digantikan oleh produk yang memiliki margin segmen yang lebih tinggi. Oleh karena kedua produk tersebut memiliki margin segmen positif, solusi lain dibutuhkan untuk mengatasi kerugian operasi total perusahaan.